Halo semua, kali ini saya akan membahas sebuah kasus besar tentang seorang serial killer si Jeffrey Lionel Dahmer. Dahmer berasal dari Amerika Serikat, dan lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1960. Dahmer lahir dari pasangan Lionel dan Joyce. Semenjak kecil, Dahmer sudah diperlihatkan hal-hal yang tidak wajar oleh ayahnya sendiri. Seperti bangkai-bangkai binatang yang sudah mati di dekat rumahnya. Semenjak itu Dahmer kecil mulai terlihat sedang memutilasi bangkai-bangkai binatang dengan ekspresi yang senang. Beranjak dewasa, Dahmer dan keluarganya berpindah ke Ohio. Sebelumnya Dahmer adalah anak yang biasa saja, tapi saat sudah dewasa, Dahmer mulai mengkonsumsi minuman dan menjadi alkoholik akut. Sering juga dia membawa pulang sebotol bir yang disembunyikan dalam kantong jaketnya. Untuk mendapatkan atensi dari teman-temannya, Dahmer sering melakukan trik seperti kejang-kejang hanya untuk bahan bercandaan. Dahmer sebenarnya juga merasa dirinya adalah orang yang aneh, dan merasa berbeda dari teman-temannya. Contohnya dalam hal orientasi seksual, Dahmer merasa lebih tertarik kepada sesama jenis, daripada lawan jenis, bisa diartikan dia adalah seorang gay. Selain itu, dia sering memikirkan fantasi-fantasi liar yang tidak masuk akal, yang terus mengganggu pikirannya. Dari membayangkan untuk memperkosa laki-laki dan mendominasi laki-laki lain. Setelah Dahmer lulus SMA, dia mengalami keadaan keluarga yang buruk, karena kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan setelah melalui perdebatan yang panjang oleh kedua orang tuanya, akhirnya Dahmer ikut tinggal bersama ibunya, dan tinggal di rumah yang dia tinggali waktu itu. Padahal Dahmer lebih dekat dengan ayahnya semenjak kecil daripada ibunya. Hal itu membuat Dahmer sangat terpukul. Setelah kejadian perceraian tersebut, jiwa homoseksualnya semakin kuat setiap harinya. Dan semenjak itu fantasi-fantasi liarnya yang sudah dia bayangkan sejak lama, akhirnya menjadi kenyataan. Diawali pada suatu hari, Dahmer memberikan tumpangan kepada Stephen yang pada saat itu dia di pinggir jalan sedang mencari tumpangan gratis untuk pergi ke sebuah konser Lockwood Corners. Sebelum sampai di tempat konser, Dahmer mengajak Stephen untuk singgah dan minum bir sebentar di rumahnya. Tapi bukannya melanjutkan perjalanan setelah minum bir, Dahmer justru memukul kepala Steve hingga jatuh. Dan tak hanya itu, Dahmer juga mencekik Steve hingga kehabisan nafas dan meninggal. Melihat Stephen meninggal, bukannya panik, Dahmer malah menelanjangi mayat Stephen dan melakukan senam jari di depan mayat Stephen yang sudah tanpa pakaian. Setelah puas senam jari, mayat Stephen kemudian dibawa ke atap rumahnya dan memutilasinya. Lalu dagingnya ditaruh di larutan asam. Setelah peristiwa itu, Dahmer bersikap sangat tenang dan biasa saja. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelahnya, Dahmer dikeluarkan dari kampusnya, Ohio State University, karena kedapatan meminum minuman keras di dalam kelas. Tidak hanya gagal di bidang akademis, dia juga dikeluarkan dari tim medis US Army selama 2 tahun karena kecanduan alkohol. Kemudian Dahmer mulai pindah ke rumah neneknya, karena sudah tidak bekerja di dunia militer, membuat fantasi-fantasi liarnya yang sempat terpendam dulu, kini muncul lagi. Semenjak tinggal di rumah neneknya, tindakan Dahmer mulai tidak terkontrol dan mulai melakukan beberapa kejahatan seksual yaitu membius dan memperkosa 2 orang tentara, memperkosa laki-laki gay di tempat pemandian umum dan juga melakukan masturbasi di depan anak-anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan. Udah makin aneh aja ini orang kelakuannya. Dan tindakan-tindakan aneh itu gak hanya berhenti di situ saja, sampai akhirnya pada bulan September tahun 1987 dia membunuh seorang pria bernama Stephen Tuomi yang berusia 25 tahun. Dahmer bertemu Stephen di sebuah bar, setelah beberapa lama mengobrol, dia mengajak Stephen untuk pergi ke hotel. Dan disitulah Stephen menjadi korban pembunuhan berikutnya oleh Dahmer. Dan dari situ Dahmer mulai memiliki hobi yang lebih buruk lagi. Dari hanya hobi memperkosa seorang laki-laki, sekarang Dahmer lebih hobi membunuh orang. Setelah pembunuhan yang dia lakukan kepada Stephen, dari situlah Dahmer memulai hidupnya menjadi seorang serial killer. Dahmer lebih sering pergi ke gay bar untuk mencari laki-laki gay sebagai korbannya. Dengan cara memberi obat tidur, memperkosa lalu dia bunuh. Seiring berjalannya waktu, Dahmer terus melakukan kegiatan itu, sampai akhirnya Dahmer ditangkap oleh kepolisian karena kasus pemerkosaan terhadap seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Kemudian Dahmer dijatuhi hukuman dengan bekerja di kebun selama 8 bulan.
Semenjak itu Dahmer disebut sebagai pelaku pelecehan seksual dan harus tetap diawasi oleh kepolisian. Setelah bebas dari hukuman, Dahmer pindah sendiri ke sebuah apartemen yang masih di daerah Milwaukee. Dengan tinggal sendiri, otomatis fantasi Dahmer semakin brutal dan semakin tidak terkontrol. Karena selama 2 tahun semenjak dia tinggal sendirian, dia sudah melakukan belasan pembunuhan dengan cara yang sama. Dengan modus mengajak para laki-laki korbannya ini ke apartemen dan ditawari uang untuk jadi model telanjang pribadi Dahmer. Tapi setelah menerima uang dan berpose telanjang, mereka diberikan minuman beralkohol yang sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah mereka tidak sadar, dia membunuh dan memutilasi mereka. Setelah membunuh korban-korbannya, Dahmer memotret dan mengkoleksi tengkorak mereka untuk dijadikan koleksi di dalam apartemennya. Bahkan Dahmer pernah meledakkan potongan kepala korbannya di dalam oven. Di sekitar tahun 1990, kelakuan si Dahmer ini semakin brutal, karena sebelum membunuh korbannya, dia makin suka menyiksa korbannya dengan mengebor kepala korbannya saat masih hidup dan memasukkan asam klorida ke dalam kepalanya. Selain itu, kali ini Dahmer juga memakan daging dari mayat-mayat korbannya itu. Pada suatu hari Dahmer bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Lalu mengajaknya untuk minum bir di apartemennya. Merasa tidak bisa membeli minuman karena masih di bawah umur, akhirnya anak laki-laki tersebut menyetujui ajakan Dahmer. Setelah sampai di apartemen, anak laki-laki tersebut memberitahu Dahmer bahwa dia adalah adik dari anak laki-laki yang dulu pernah diperkosa Dahmer. Dengan perasaan canggung, Dahmer memberi anak tersebut uang setelah anak itu bercerita tentang kondisi perekonomian keluarganya. Tidak lama setelah diberi uang, anak tersebut tidak sadarkan diri setelah minum alkohol bercampur obat bius yang diberikan Dahmer. Mengetahui anak itu tidak sadarkan diri, Dahmer langsung melakukan operasi sakitnya dengan menelanjangi dan mengebor kepala anak itu sampai mengalami pendarahan. Belum selesai melakukan operasi gilanya tersebut, Dahmer sempat meninggalkan apartemen untuk membeli alkohol. Di waktu Dahmer pergi mencari minuman, anak tersebut sadar dan mencoba pergi dari apartemen dengan kondisi setengah sadar. Ada seorang wanita kulit hitam melihat anak laki-laki itu berjalan keluar apartemen dengan kondisi telanjang dan pendarahan di kepala. Di mana wanita itu adalah tetangga Dahmer. Wanita itu kemudian menghubungi kepolisian untuk memeriksa keadaan anak tersebut. Tapi ketika polisi datang, Dahmer pun juga datang dan menghampiri polisi serta menjelaskan kalau anak tersebut adalah pacarnya yang berusia 19 tahun. Sayangnya pihak polisi percaya dengan pernyataan Dahmer dan mempersilahkan Dahmer untuk membawanya masuk kembali ke apartemennya. Semenjak itu, berhari-hari para tetangga Dahmer mulai merasa tidak nyaman setelah mencium bau busuk dari kamar apartemen Dahmer. Dan melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi, dan lagi-lagi polisi tidak menanggapi hal tersebut dengan serius. Dan pada tanggal 22 Juli tahun 1991, Dahmer kembali melakukan aksinya dengan membawa seorang laki-laki bernama Tracy ke apartemennya untuk berfoto telanjang. Kali ini Dahmer malah memborgol tangannya dan menodongkan pisau. Dan Dahmer berkata akan merobek dada dan memakan jantungnya pada saat itu juga, tapi beruntungnya Tracy bisa menenangkan diri dan membuat Dahmer melepaskan borgolnya lalu menonton TV bersama. Ketika Dahmer lengah, Tracy melepaskan pukulan ke wajah Dahmer dan berlari kabur dari kamar apartemen. Setelah berhasil keluar, di jalan dia bertemu polisi yang sedang berpatroli dan melaporkan kejadian yang dia alami kepada polisi tersebut. Polisi segera masuk ke kamar apartemen Dahmer dan didapati foto-foto dari korban pembunuhan Dahmer, 7 tengkorak, 4 kepala manusia dan jantung manusia di dalam kulkas, dan saat itu juga polisi menangkap Dahmer di tempat. Sejak itu Dahmer secara langsung diadili secara terbuka dan berita tersebut langsung menyebar ke penjuru Amerika Serikat. Pada persidangannya Dahmer dinyatakan waras, dan mengakui 17 pembunuhannya yang dilakukan dari tahun 1978 sampai tahun 1991. Hal itu menjadi polemik karena pernyataan waras yang diberikan oleh pengadilan kepada Dahmer. Karena jika orang seperti Dahmer dianggap waras, lalu kategori orang seperti apa yang dianggap tidak waras? Setelah itu Dahmer dijatuhi hukuman seumur hidup dengan julukan The Worst Serial Killer in Modern History. Di dalam penjara, Dahmer juga melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali, tapi tidak pernah berhasil, sampai pada tanggal 28 November tahun 1994,
seorang narapidana lain memukuli Dahmer dengan tongkat besi sampai meninggal dunia karena pendarahan dan juga gegar otak. Narapidana tersebut mengaku melakukan tindakan tersebut karena kesal atas semua kesadisan yang dilakukan secara sadar oleh Dahmer kepada korban-korbannya. Sekian kisah serial killer Jeffrey Dahmer yang menghabisi setidaknya 17 orang korban dalam aksinya. Dan kisahnya bisa juga kalian nikmati di Netflix dengan 10 episode. Terima kasih sudah mampir dan mendengarkan konten saya. Nantikan konten-konten saya selanjutnya.